tips gitu, gimana sih cara agar cerita kita dibaca banyak orang. Nah, seperti apa? Ikutin terus ya sampai akhir, jangan di skip, oke? Yang pertama, tentunya ya supaya orang tertarik untuk baca cerita kamu mesti atau kudu membuat sinopsis yang menarik. Jadi sinopsisnya ini dibikin membuat para pembaca itu penasaran. Dari kalau sinopsisnya aja udah garing, ya gimana dia mau baca? Jadi penting sekali membuat sinopsis singkat aja, tapi itu menarik. Nggak usah panjang-panjang, karena kalau panjang-panjang orang nggak penasaran lagi. Udah tahu ceritanya dari sinopsisnya. Oh gini ceritanya, ya udah gitu. Tapi ya singkatnya aja. Kemudian itu ada sebuah tanda tanya, apakah dia berhasil? Nah, dengan begitu kan pembaca penasaran dan ingin membaca selanjutnya seperti apa. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah judulnya juga menarik ya. Nah, aku bukanlah tipe penulis yang pintar mencari judul, makanya judul-judul novel aku tuh terkesan ya biasa aja gitu loh, bahasa Inggris. Ternyata judul pun mempengaruhi loh. Kadang kalau orang judulnya ini apa sih gitu ya, kalau judulnya gak menarik, buatlah judul semenarik mungkin, dan jangan lupa pakai cover pun semenarik mungkin, karena terkadang ada orang juga yang melihat dari covernya. Kan sekarang banyak banget ya jasa-jasa pembuat cover tuh di Wattpad. Nah, kamu mungkin bisa pakai bantuan itu gitu, mungkin bayar sekitar 50.000 atau berapa, tapi setidaknya cover kamu jadi bagus gitu, nggak monoton, nggak jelek gitu. Jadi orang tuh penasaran dan ingin baca cerita kamu gitu. Itu kalau dari tips aku ya. Ini pun semuanya dari awal sampai akhir tips-tipsnya adalah ala aku. Mungkin teman-teman juga bisa mencari tips-tips dari yang lain dan mungkin akan berbeda. Itu. Yang ketiga, buat prolog yang menarik. Nah, seperti apa prolog yang menarik itu? Karena prolog ini kan awalan ya, maksudnya pengantar pembaca agar membaca part-part selanjutnya. Kalau prolognya aja udah nggak menarik, bagaimana pembaca ingin meneruskan ceritanya gitu. Jadi bikinlah prolog yang menarik mungkin, atau awal part yang menarik mungkin, yang bikin penasaran orang biar dia ingin baca lagi kelanjutannya. Misalnya di awal udah dibikin tegang. Contoh kasusnya seperti ini. Lala mengalami kecelakaan. Kemudian dia berhasil selamat, namun tubuhnya terhempas ke tepi jurang. Lala berhasil berpegang pada satu pegangan yang kalau dia melepaskan pegangan itu maka dia akan terjatuh. Ini tegang kan ya, nih Lala bakal jatuh apa enggak ke jurang? Lala bakal jatuh apa enggak? Kemudian kita bikin sebuah narasi yang benar-benar tegang gitu. Lalanya pun sampai berbicara dalam hati, misalnya, ya Allah, bagaimana apa yang aku lakukan jika aku jatuh, mungkin aku mati atau bagaimana gitu. Terus tiba-tiba bersambung. Nah, kan itu ending yang bersambung yang bikin orang penasaran dan tegang gitu. Pasti ini orang bakal baca lagi part selanjutnya karena dia sudah terlanjur penasaran. Jadi kalau bisa di awal-awal itu jangan terlalu banyak deskripsi tokoh ya. Karena itu bakal bikin bosen. Seperti apa karakter tokoh itu akan tergambar seiring berjalannya cerita ya. Jadi kita nggak usah ngejelasin di awal Lala orangnya cerewet, dia pintar, dia baik, dan kalau bicara tidak bisa berhenti, dia lala sampai akhir mendeskripsikan siapa itu Lala. Ya orang akan penasaran lagi karena kita sudah menceritakannya semuanya di awal. Jadi
perkenalan tokoh boleh, tapi jangan terlalu panjang sampai satu part itu menceritakan tokohnya aja. Kalau bisa diakhiri di bersambungnya itu dengan hal yang bikin penasaran atau ngegantung, sehingga para pembaca itu ingin membaca kelanjutannya, part keduanya, part ketiganya gitu. Ini tips dari saya, selalu akhiri part bersambung itu ya dengan kejadian yang bikin penasaran atau kejadian yang digantung gitu. Karena yang digantung tuh pasti pembaca nggak sabar pengen tahu lagi seperti apa kelanjutannya gitu. Oke. Selanjutnya tadi kan yang pertama ada judul yang menarik, ada sinopsis yang menarik, ada prolog yang menarik, juga tokoh karakternya yang kuat, itu pun dibutuhkan gitu. Jadi bikinlah karakter itu yang kuat ya, jadi jangan pelin-pelan hari ini begini tiba-tiba begini gitu. Karena pada dasarnya setiap orang tuh punya karakter yang melekat dan itu susah untuk diubah gitu. Jadi kalau dia udah punya karakter A, ya karakter A-nya aja, kecuali dia ada trauma atau kejadian tertentu yang mengharuskan dia untuk berubah gitu. Dan pasti ini harus digarisbawahi, pasti ada yang melatar belakangi dari sikap seseorang, karena seseorang tidak mungkin berbuat sesuatu tanpa alasan. Yang asal cerewet jadi diam, dari perpindahan sikapnya ini pasti ada alasan, nggak tiba-tiba dia diam, atau dari yang diam tiba-tiba cerewet, itu pun pasti ada alasannya. Karena apa? Misalnya dia itu memang tipe orang yang sedikit berbicara di depan orang yang baru dia kenal, tapi kalau sudah kenal dia banyak bicara, itu kan jadi ada alasannya gitu. Kemudian itu ditonjolkan nih, dan aku paling suka memakai VOV ya, atau sudut pandang orang ketiga. Karena dengan sudut pandang orang pertama, maksudnya memakai sudut pandang orang pertama, karena dengan memakai sudut pandang orang pertama, pembaca akan lebih dekat dengan tokoh ceritanya, karena berasa yang bercerita itu adalah tokoh ceritanya, bukan penulisnya. Itu jelas kan ya. Selanjutnya adalah masukkanlah plot twist ya teman-teman ya, supaya cerita teman-teman itu semakin membuat penasaran dan semakin gak sabar ingin baca lagi. Plot twist itu semacam alur yang dipelintir ya, atau alur yang gak ketebak. Jadi teman-teman bikin kejutan gitu. Kejutan misalnya kita sebagai penulis mendeskripsikan seolah-olah endingnya itu si A akan sama si B, tapi ternyata si A sama si C. Itu adalah kejutan ya bagi para pembaca, dan teman-teman bisa menyelipkan banyak lagi gitu ya plot twist gitu, entah itu tentang kecurian. Kita sebagai penulis pojokkanlah salah satu pihak yang bukan pelaku, sehingga para pembaca menyangkanya pihak inilah yang mencuri, padahal bukan ini gitu. Hanya kita sebagai penulis yang membuat pelaku ini terpojok, akhirnya pembaca pun curiganya pada si ini, padahal bukan si ini gitu ya. Tiba-tiba di akhir ternyata si C yang mencuri itu gitu. Nah, ada banyak sekali sebenarnya tips-tips ya agar cerita kita banyak dibaca orang. Mungkin yang selama ini saya lihat di Wattpad ya, kebanyakan yang dibaca orang itu adalah cerita yang romantis, pornografi, LGBT. Nah teman-teman, jangan mau kalah cerita teman-teman yang bermanfaat, jangan mau kalah sama cerita-cerita yang gak bermutu, yang gak beredukasi, yang gak mendidik. Mari kita sama-sama gitu kan, berjuang menyebarkan kebaikan lewat cerita ya. Karena apa gunanya cerita kita banyak dibaca orang, tapi hanya membawa dosa bagi pembacanya.